Perkenalkan, nama saya Nirmala Sahiruddin. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok 1, yaitu tentang sejarah sastra Indonesia dan sastra masa klasik Hindu-Buddha. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah sastra. Jadi, sejarah sastra adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan karya sastra dalam berbagai periode, termasuk pengaruh budaya, aliran sastra, serta respon pembaca. Jadi, kata sejarah berasal dari berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, yaitu sajarun pohon, kemudian Yunani, historia ilmu, dan Inggris itu history, catatan masa lalu. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada ruang lingkup pengkajian sastra. Ruang lingkupnya itu ada 5. Yang pertama, pengkajian genetik, kemudian yang kedua, pengkajian intertekstual, yang ketiga, pengkajian resepsi sastra, yang keempat, sastra lisan, kemudian yang terakhir atau yang kelima itu sastra Indonesia dan Nusantara. Nah, jadi pengkaji genetik itu menganalisis pengaruh antar jenis sastra seperti puisi, prosa, dan drama. Kemudian pengkaji intertekstual itu seperti meneliti hubungan antara satu karya dengan karya yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu tadi pengkajian resepsi sastra, yaitu mengkaji bagaimana pembaca menafsirkan karya sastra. Kemudian yang keempat itu sastra lisan, yaitu karya sastra yang diwariskan secara lisan seperti dongeng dan legenda. Kemudian sastra Indonesia dan Nusantara, yaitu sastra yang berkembang di Indonesia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah lainnya. Selanjutnya masuk kepada pembahasan sastra masa klasik Hindu-Buddha. Jadi pada era Hindu-Buddha itu sastra mulai berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh budaya India. Kemudian sastra Melayu yang awalnya berupa tradisi lisan mulai berkembang menjadi tulisan setelah masuknya Hindu-Buddha menggunakan aksara Pallawa dan Jawi. Kemudian ada beberapa pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusastraan. Yang pertama itu dikenalkannya sistem tulisan di Indonesia seperti prasasti dan daun lontar. Kemudian yang kedua munculnya kitab-kitab yang berisi sejarah, mitologi, dan ajaran moral. Selanjutnya lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu peninggalan sastra Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ada beberapa kitab penting di era ini. Yang pertama itu kitab Sutasoma, kemudian Negara Kertagama, Pararaton, Bharatayuda, kemudian Arjuna Wiwaha, dan yang terakhir itu Tantu Pangelaran. Nah, jadi kitab Sutasoma oleh Empu Tantular itu berisikan ajaran Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, yaitu menceritakan kejayaan Majapahit dan Raja Hayam Wuruk. Kemudian Pararaton itu kisah Ken Arok dan kerajaan Singgasari. Kemudian Brahayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panulu itu perang Pandawa-Kurawa. Kemudian Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa itu kisah Arjuna dari Mahabharata. Kemudian yang terakhir itu ada Tantu Penggelaran yang menceritakan asal-usul Pulau Jawa. Jadi sebagai kesimpulan pada video ini, sastra Indonesia berkembang seiring berjalannya waktu, kemudian dipengaruhi budaya dan pemikiran masyarakat. Pada masa Hindu-Buddha,
Sastra mulai ditulis dengan aksara Pallawa dan Jawi. Jadi bukan hanya lisan. Kemudian banyak karya sastra saat itu yang berisi ajaran moral, sejarah, dan mitologi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Sutasoma dan Negara Kartagama. Warisan ini menunjukkan kejayaan kerajaan Nusantara dan nilai-nilai yang masih relevan sampai sekarang gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil dari presentasi kelompok 1. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi.